Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Muhammad Fazal Habibillah dengan FPM 257821104 akan membuat video tentang modul 5 yang berjudul sistem bilangan ya. Nah, dalam modul ini kenapa kita harus mengambil modul ini? Karena kita itu untuk mempelajari sistem bilangan biner dan heksadesimal ya. Kalau bilangan biner itu untuk menghitung angka antar sistem desimal dan biner. Terus tujuan untuk sistem bilangan heksadesimal itu dalam topik ini menghitung angka antar sistem desimal dan heksadesimal ya. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam bab 1, 5.1 lebih tepatnya. Mana ini? Gak terjemah ini. Cukup sulit menjelaskannya jika bahasa Inggris ya. Sebentar ya. Kenapa ini tidak ini ya? Ke translate ya? Mungkin saya akan jelaskan secara konkret saja ya. Biner dan IPv4 address ya. Loh. Alamat IPv4 awalnya berupa biner ya, yaitu serangkaian dari angka 1 dan 0. Hal ini sulit dikelola sehingga administrator jaringan harus mengkonversi bilangan desimal bilangan biner ini ke desimal ya. Topik ini akan menunjukkan beberapa cara untuk melakukan konversi dari biner ke desimal atau desimal ke biner ya. Nah, ini ya contoh dari IPv4 yang jika dia itu menggunakan biner ya. Dia akan 11 0000 10 10 10 10. Nah, setiap alamat itu terdiri dari 32 bit dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet. Dan setiap oktet berisi 8 bit atau 1 byte yang dipisahkan oleh titik. Misalnya PC1 pada gambar yang diberikan ini PC1 nih. Alamat IP-nya itu ini dan alamat gateway default-nya itu seperti ini ya. Nah, sistem biner itu akan mengubah untuk memudahkan penggunaan oleh masyarakat ya. Kan masyarakat belum tentu tahu sistem biner dan konversi biner ke desimal ya. Jadi PC1 itu diberikan alamat IPv4 berupa seperti ini ya. Sudah diterjemahkan ya. Dan alamat gateway default seperti ini. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, untuk notasi posisi biner itu yaitu kita tuh mempelajari cara mengkonversi bilangan biner ke desimal ya. Kita tuh pertama-tama perlu memahami tentang notasi posisi biner. Nah, ini ada notasi posisi biner. Misalnya angka 3 itu akarnya per 10, jadi di angka 3 seperti itu.
Jadi baris pertama itu ya radikal atau angka baris, notasi desimal berbasis 10. Oleh karena itu radikalnya ada 10. Baris kedua posisinya angkanya bertimbang angka desimal. Mulai dari kiri ke kanan. Untuk menghitung hasil sistem cocok, contoh tabel diilustrasi bagaimana representasi posisi menggunakan angka 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk notasi biner itu seperti ini ya. Jadi dia itu paling kanan itu dia itu 0 dan paling kiri itu ada 7 ya. Dan ini diakarkan 2 ya. Jadi untuk menghitungnya itu jika ada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 berarti dihitungnya itu 255. Sedangkan jika ada yang 0 seperti ini itu dihitungnya 1 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kan 1 ini hasilnya 128 ditambah 64 ya. Hasilnya seperti ini dan sisanya 0000 ini tidak perlu dihitung. Nah, untuk sistem bilangan hexadecimal aduh, ganjel tenggorokan, maaf ya batuk-batuk. Nah, untuk alamat hexadesimal sendiri itu sekarang kita itu udah tahu cara mengoperasi bilangan biner ya, ke desimal. Nah, kita membutuhkan keterampilan untuk memahami pengalamatan IPv4 di jaringan kita. Tapi kita juga kemungkinan besar untuk akan menggunakan IPv6 di jaringan kita. Untuk memahami IPv6, kita harus mampu mengkonversi heksadesimal ke desimal dan sebaliknya. Sama seperti desimal adalah sistem bilangan berbasis 10, heksadesimal adalah berbasis 16. Sistem bilangan berbasis 16 menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A sampai F. Jadi A itu 10 dan F itu 16. Ini gambarnya akan menunjukkan ya. Desimalnya itu 0, heksadesimalnya 0. Ini sama. Ini 9 9. Tapi kalau 10 itu A. Dan F 15 ya. Oh, disebutnya 16 karena 0 itu dihitung juga ya. Sistem biner dan hexadecimal berbeda dengan baik bersama-sama karena lebih mudah untuk menyatakan suatu nilai sebagai suatu digit hexadesimal daripada sebagai 4 bit biner. Nah, ini ya cara menghitungnya ya. 00 ke Jadi 4 hexadesimal itu sama dengan 16 biner. Ya, 16 biner. Terus konfigurasi desimal ke ini ya, kita akan memberikan langkah-langkah untuk konversi 168 ke heksadesimal. Jadi angka 168 dalam biner itu 10101010. Kenapa dia itu 100110? Jadi 101 ini dia itu 128, kosong ini aturan diisi oleh 64 tapi tidak bisa. Di sini ditambahkan 32 dan sini aturan 16. Sini aturan 16 tapi tidak ada ya, kita kosongkan, sedangkan ini 8. Jadi 128 ditambah 32 ditambah 8 ya. Makanya hasilnya angkanya setara dengan ini. Sedangkan angka ini kalau dua kelompok 4 digit adalah 10 10 dan 1000 ya. Jadi untuk 10 10 ini dia heksalnya A ya. Dan dan 1000 ini heksalnya 8. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, untuk ke konversi hexadecimal ke desimal itu contohnya nih, D2 nih, mau ke desimal nih. D2 ini kita bagi menjadi 2, jadi D sama AA sama 2. Nah, itu dijadikan biner 4 bit, yaitu yang D itu berisi
berisi 1, 2, 3, 4 ini ya, nih ya. Sedangkan 2 ini berisinya 0, 0, 1, 0. Nah, sedangkan yang 2 ini dia itu biner seperti ini karena ini 0 ini untuk 1, tapi tidak hitung. 1 ini untuk 2, dan 0 ini untuk 4, ini untuk 8 ya. Tapi yang ditampilkan satunya itu di bagian 2 ya. Sedangkan di sini itu 1 dan juga ini 2 nggak ditampilkan, 4 ditampilkan, 8 ditampilkan. Berarti jumlahnya itu ada jumlah D. Nah, D sendiri itu kita lihat kan tadi paling atas kan. Nah, D itu untuk menjelaskan tentang 13. Nah, ya, sesuai kan. Nah, terus setelah dikonversi seperti itu, kita gabungkan angkanya. Nah, kita gabungkan. Nah, kalau digabungkan, biner itu akan menghasilkan desimal. Jadi kalau mau hexadesimal itu, kita kalau mau convert hexadesimal ke desimal, itu kita harus melalui biner dulu, kita pecah bagi 2, terus saat angka binernya sudah diketahui, kita gabung, baru dapat hasil dari desimal. Seperti itu. Mungkin sekian dari video yang saya buat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.